Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya hari ini? Semoga di hari yang baru ini anak-anak teacher sehat selalu dan tetap semangat. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu dari buku tematik tema 3A, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 5 dan 6. Nah, coba anak-anak teacher perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 gambar. Nah, gambar yang pertama, anak-anak lagi bermain pasir. Kemudian, gambar yang kedua, ada yang makan dan ada juga yang mencuci tangan. Gambar yang ketiga, 2 orang sedang makan dan satu lagi merasa kesakitan. Nah, gambar yang keempat, salah satu dari mereka sedang sakit. Kira-kira apa ya yang terjadi pada gambar seri berikut, seri ini? Nah, gambar seri adalah gambar yang menunjukkan urutan sebuah peristiwa. Kita dapat menuliskan urutan peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita. Misalnya seperti contoh berikut. Nah, kita beri nama mereka bertiga adalah Udin, Beni, dan Edo. Udin, Beni, dan Edo bermain bersama. Mereka bermain pasir. Setelah bermain, mereka makan. Beni mencuci tangannya terlebih dahulu, sedangkan Udin langsung mengambil makanan tanpa mencuci tangan. Nah, sesaat setelah Udin makan makanannya, Udin merasa sakit pada perutnya. Edo dan Beni membawa Udin pulang. Lalu ibu Udin membawa Udin ke rumah sakit. Dokter berkata bahwa Udin terkena diare karena tidak menjaga kebersihan. Nah, pada cerita ini Udin terkena diare karena tidak mencuci tangan. Jadi anak-anak teacher, supaya hal yang seperti ini tidak terjadi bagi anak-anak teacher, kita harus menjaga kesehatan. Dan juga jangan lupa untuk melakukan aturan-aturan sebelum makan. Apa saja aturan sebelum makan, teacher? Nah, di sini teacher buat aturan sebelum makan. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Nah, yang kedua, makanan harus bersih dan sehat. Jadi anak-anak teacher harus memperhatikan makanan yang anak-anak teacher makan. Dan yang ketiga adalah berdoa sebelum makan. Jadi anak-anak teacher harus berdoa sebelum makan, harus bersyukur sebelum makan. Nah, ternyata selain mematuhi beberapa peraturan sebelum makan, agar tubuh anak-anak teacher sehat dan tumbuh dengan baik, anak-anak teacher juga memerlukan sinar matahari pagi. Jadi, sinar matahari pagi bermanfaat untuk membantu pembentukan vitamin D. Vitamin D berguna untuk pertumbuhan tulang dan kesehatan gigi. Nah, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita.
ada hewan, dan tumbuhan. Jadi anak-anak teacher, kita harus mensyukuri setiap makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Nah, bagaimana cara anak-anak teacher mensyukuri apa yang Tuhan berikan? Nah, cara kita bersyukur adalah dengan berdoa dan menyayangi makhluk hidup. Nah, salah satu cara kita bersyukur tadi adalah berdoa. Nah, sikap bersyukur adalah contoh pengamalan sila pertama. Selain berdoa, kita juga dapat bersyukur dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini yang pertama tadi yang sudah teacher jelaskan. Kemudian, yang kedua, tidak mencela makanan yang dihidangkan. Jadi anak-anak teacher tidak boleh mencela makanan yang sudah dihidangkan mama bapak kalian, ya. Kemudian yang ketiga, menghabiskan makanan yang diambil. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, teacher sudah menjelaskan tentang hal ini, ya. Jadi apabila anak-anak teacher sudah mengambil makanan ke piring atau ke mangkok, anak-anak teacher harus menghabiskan, tidak boleh membuang-buang makanan. Kemudian, merapikan meja setelah makan. Jadi setelah anak-anak teacher makan, anak-anak teacher juga harus merapikan mejanya supaya rapi kembali. Kemudian yang terakhir adalah membantu ibu mencuci piring. Jadi anak-anak teacher juga harus membantu orang tua, ya. Harus dibantu piring yang sudah kotor udah bisa anak-anak teacher cuci. Nah, selain berdoa, cara bersyukur yang lainnya adalah dengan menyayangi makhluk hidup lainnya. Nah, bagaimana cara kita menyayangi makhluk hidup lainnya? Nah, berikut ini cara untuk menyayangi makhluk hidup lainnya. Yang pertama, merawat tanaman yang di sekitar kita. Dengan cara apa? Jadi anak-anak teacher bisa memberikan pupuk ataupun menyiram tanaman. Yang kedua, memelihara hewan peliharaan dengan baik. Jadi anak-anak teacher bisa memberi makan atau memberi minum hewan peliharaan anak-anak teacher. Dan yang ketiga adalah menolong teman atau orang lain yang sedang kesulitan. Jadi, kita harus membantu teman atau saudara kita yang memerlukan bantuan kita. Nah, selain makanan, manusia juga membutuhkan air minum. Kekurangan air minum dapat mengganggu kesehatan pada tubuh kita. Kebutuhan air minum setiap orang berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dari kebutuhan air minum yang kita butuhkan. Nah, ini adalah cerita. Setiap hari Nina minum 2160 ml air dalam sehari. Nah, ml ini adalah singkatan dari mililiter, ya nak. Nah, sedangkan Adi minum 1730 ml air dalam sehari. Kira-kira berapa mililiter air yang diminum si Adi dan si Nina dalam sehari? Oke. Nah, soal cerita di atas dapat kita selesaikan dengan dua cara. Nah, yaitu dengan bersusun panjang dan bersusun pendek. Di kelas 2, anak-anak teacher sudah belajar cara penjumlahan bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mengulang kembali. Nah, bersusun panjang, yang pertama, tuliskan setiap bilangan dalam bentuk panjang. Setelah itu,
jumlahkan angka pada setiap tempat. Nah, 2160 sama dengan 2000 ditambah 1000 ditambah 100 ditambah 60 ditambah 0. Kemudian 1730 sama dengan 1000 ditambah 700 ditambah 30 ditambah 0. Nah, kita jumlahkan, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 60 ditambah 30 sama dengan 90. Nah, 100 ditambah 700 sama dengan 800. Dan 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000. Jadi jumlahnya adalah 3890. Nah, cara bersusun pendek, susun bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, 2160 ditambah 1730. Nah, di sini kita bisa jumlahkan anak-anak teacher. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, setelah melihat cara penyelesaian di samping, maka anak-anak teacher dapat mengetahui bahwa banyak air yang diminum si Nina dan si Adi adalah 3890 ml. Oke, anak-anak teacher, di sini ada teacher buat tugas paket halaman 32 dan 36. Halaman 32 nomor 1, 3 dan 4, dan halaman 36 nomor 2 dan nomor 5. Oke, anak-anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak teacher bisa memahaminya. Terima kasih anak-anak teacher. Tuhan Yesus memberkati.